Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah fungsi kajian pustaka pada skripsi, tesis, dan disertasi. Teman-teman sekalian, di dalam menulis karya ilmiah, apakah itu skripsi, tesis, ataupun disertasi, itu ada bagian yang memuat atau menulis tentang landasan teori atau kajian pustaka. Nah, di dalam pertemuan kali ini, dalam video ini saya akan membantu teman-teman memahami fungsi dari kajian pustaka, ataupun kadang-kadang misalnya menulisnya ada yang disebut bab 2 itu kajian pustaka, ada kajian teoritis, ada yang menulis landasan teori. Meskipun satu sama lain ada perbedaannya, tetapi pada intinya di bab 2 itu adalah memuat tentang kajian-kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian kita. Nah, di dalam pengalaman saya membimbing, kebanyakan mahasiswa itu pada bab 2 itu isinya di awal-awal proses bimbingan itu adalah meresume atau meringkas ya hasil bacaannya. Sesungguhnya pada bab 2 bukanlah semata-mata meresume, tetapi juga ada fungsi-fungsi lain yang harus kamu jelaskan di bab 2 itu. Nah, kita lihat sekarang bab 2 itu amatlah penting. Kenapa? Karena menulisnya itu harus sungguh-sungguh, ada beberapa tahapan. Misalnya yang pertama, teman-teman harus analitis ya. Jadi di dalam membaca, kemudian mengambil, memilih teori mana yang akan ditulis, dikemukakan di bab 2 itu harus analitis. Kemudian menghubungkan dengan riset kita ya, judul kita itu apa gitu. Betul-betul yang kalau tidak terlalu penting jangan ditulis gitu ya. Jadi jangan sampai apa saja baru bersinggungan dikit langsung masuk. Tapi betul-betul apa perlu nggak ini teori ini dimasukkan, mendukung atau tidak gitu ya. Kemudian yang harus diingat, jadi menulisnya itu bukan meringkas gitu, membaca dulu kemudian ditimbang-timbang. Jadi sangatlah keliru kalau teman-teman itu menulis bab 2 itu bentuknya meringkas ya, meresume dari berbagai sumber. Nah, jadi itu adalah pengalaman saya membimbing itu. Pada umumnya mahasiswa melakukan itu, tapi kemudian diperbaiki, barulah memahami apa fungsi dari kajian teori itu. Nah, kita lihat sekarang fungsinya apa. Yang pertama adalah menyatukan sumber-sumber yang relevan. Jadi bacanya bukan 1-2 teori, jadi dari berbagai buku, dari berbagai literatur, dari berbagai ahli atau expert. Nah, teori mana yang paling tepat dimasukkan. Dan jangan lupa dalam hal ini kamu juga harus melihat yang terbaru. Jadi kalau memang ada yang lama kemudian ada yang terbaru, nah itu pakailah yang terbaru. Kemudian yang kedua, setelah menyatukan berbagai sumber yang relevan, lalu menganalisis teori itu. Jadi teori A, teori B, teori C itu dianalisis ya, dianalisis kemudian dibahas satu persatu, dihubungkan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah menemukan inti. Jadi prosesnya adalah seperti itu, menemukan inti sebagai kesimpulan. Jadi kamu membuat intisari sendiri gitu. Jadi dari teori A, teori B, teori C itu apa intinya yang ingin kamu tulis di bab 2. Jadi hasil penelusuran misalnya dari jurnal ataupun dari buku teks itu betul-betul prosesnya itu bukan baca kemudian masukin, baca kemudian masukin. Jadi kalau seperti itu tidak kelihatan benang merahnya ya. Kemudian yang keempat itu adalah fungsi yang keempat adalah sebagai dasar pemikiran dalam membuat kerangka berpikir. Jadi pada saat teman-teman membuat kerangka berpikir, itu jangan mengambil lagi teori baru yang sama sekali, tapi ambillah dari bab 2 yang sudah kamu tetapkan di bab 2. Jadi jangan sampai bab 2 teorinya berbeda dengan kerangka berpikir itu ya. Kemudian yang kelima, fungsi yang kelima adalah
menunjukkan bahwa kajiannya itu secara komprehensif gitu ya. Jadi menyeluruh, jadi lintas disiplin ilmu itu. Jadi menurut teori ini gitu ya. Jadi kelihatan bahwa kamu itu menulis teori itu adalah menyeluruh, komprehensif. Dan yang terkait dengan itu adalah bahwa fungsi dari kajian pustaka itu akan kelihatan sebagai bukti kompetensi dari peneliti sendiri. Jadi apa yang kamu tulis, apa yang kamu jelaskan di bab 2 itu akan kelihatan siapa kamu gitu. Peneliti itu akan kelihatan kompetensinya seperti apa. Jadi kalau misalnya untuk S2, S3 itu akan kelihatan kompetensi awal waktu S1-nya apa gitu. Nah, itu akan kelihatan di bab 2 dan juga begitu di disertasi ya. Pada tesis dan disertasi biasanya walaupun misalnya program studinya berbeda dengan S1, nanti akan kelihatan hubungan kompetensi kamu pada saat S1-nya apa gitu ya. Kemudian kita lihat sekarang bagaimana prosesnya ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan fungsi dari bab 2 yang harus kamu perhatikan, teman-teman perhatikan, harus digarisbawahi, bukanlah membuat ringkasan ya, tetapi memuat teori yang mendukung penelitianmu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat prosesnya seperti apa. Yang pertama adalah mencari sumber-sumber yang relevan dengan judul penelitian kita. Jadi janganlah terburu-buru baru dapat 1-2 sumber kemudian menulis. Kumpulkan dulu, cari dulu sumber yang relevan. Jadi bisa jadi ketika ketemu 1 sumber, 2 sumber, kemudian ada yang lebih baik, maka ketemu yang ke-1, ke-2 itu mungkin nggak dipakai gitu ya. Terus cari sampai dengan ketemu teori-teori yang betul-betul yang relevan gitu ya, yang sangat relevan. Kemudian yang kedua, kalau udah ketemu, kita baca cepat ya, baca secara cepat. Nah, setelah yang itu, yang kedua selesai, baru tahap yang ketiga, membaca secara teliti. Ya, mulailah mungkin menggarisbawahi, memberi stabilo pada bagian-bagian tertentu, dan proses berpikir di situ bermain. Jadi membaca secara teliti. Ini penting, kenapa? Nanti pada saat proses bimbingan, ketika ditanya oleh dosen pembimbing, teman-teman bisa langsung menjelaskan apa yang kamu tulis gitu ya. Jadi pada umumnya ini mahasiswa kalau udah ketemu yang kelihatannya cocok, relevan, buru-buru diketik tanpa memahami terlebih dahulu. Kemudian setelah diketik, misalnya bimbingan, pada saat bimbingan ditanya, apa ini yang kamu tulis ini, apa maksudnya, apa maknanya? Pada umumnya mahasiswa tidak dapat menjelaskan dengan baik. Nah, karena apa? Karena tadi belum sempat memahami ya, belum sempat memaknai apa yang ditulis, kemudian bimbingan gitu. Oleh karena itu, pahami dulu baru kamu tulis. Atau kedua-duanya, bisa juga kalau tidak proses pahami dulu tulis dulu, setelah tulis baru pemahaman. Boleh ya. Kemudian yang keempat, menelaah dengan kritis ya. Jadi kaitan dengan yang ketiga, betul-betul apa yang kamu tulis itu adalah harus ditelaah dengan atau mengkritisi ya, seperti itu. Dan yang kelima, memutuskan bagian yang akan digunakan. Jadi setelah dibaca, ditelaah, oh ini aja deh yang dipakai misalnya. Teori ini sudah terlalu lama, ada yang terkini, ada yang terbaru, atau ada yang terbaru tapi tidak cocok dengan hasil penelitian kita nanti, atau diramalkan yang hasil penelitiannya seperti ini, atau judul dengan teori yang itu tidak cocok, ya nggak apa-apa pakai yang lama, tapi kalau memang itu masih cocok dengan penelitian yang akan kita lakukan ya. Jadi tidak ada batasan atau tidak ada rumus yang baku bahwa teori lama itu jangan dipakai atau teori yang terbaru dipakai. Bukan itu, tetapi yang paling penting adalah yang relevan dengan judul penelitian kita, yang relevan dengan masalah-masalah yang diangkat pada penelitian kita. Dan yang keenam, prosesnya adalah menghubungkan dengan variabel. Jangan lupa ini. Jadi variabel itu jangan lupa, ingat variabel X1-nya apa, X2-nya apa, Y-nya apa, itu dihubungkan dengan teori yang ada. Jadi di bab 2 itu, kalau teman-teman mengambil
2 variabel, berarti 2 variabel itu harus ada minimal tuh ya. Kemudian kalau 3 variabel, berarti 3 variabel teori tentang variabel yang diangkat itu harus ada di bab 2 ya. Jadi jangan menulis yang tidak ada hubungannya dengan variabel-variabel yang kita teliti ya. Jadi misalnya satu contoh, kalau akan menulis variabel X1-nya adalah motivasi kerja, kemudian X2-nya kompetensi, kemudian Y-nya kinerja misalnya ya, contoh yang sederhana saja, maka yang harus ada di bab 2 adalah pengertian motivasi secara umum, kemudian apa itu bedanya motivasi dengan need, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan motivasi kerja, lalu kompetensi, baru kinerja. Udah itu minimal. Nanti kalau ada teori-teori yang lain yang ikut mendukung atau menguatkan yang 3 tadi, gitu ya caranya. Baik teman-teman sekalian, biasanya nih kalau S1 mungkin 2 atau 3 variabel ya. Kemudian kalau S2 3 variabel atau lebih. Nah kalau S3 bisa 4 atau sampai 7 variabel. Maka apa yang diangkat di bab 2 pastilah berbeda tergantung kepada level pendidikannya tadi ya. Jadi kalau S3 itu kan luas dan mendalam gitu ya. Jadi kalau S1 masih tidak terlalu luas dan tidak terlalu mendalam gitu ya. Baik teman-teman sekalian, itu yang ingin saya bantu buat teman-teman. Jangan sampai di bab 2 itu kasarnya ya, jangan sampai seperti sampah lah gitu ya. Ketika dibaca, ditulis nggak ada apa-apanya gitu. Pas bimbingan nggak ngerti juga yang ditulis, kemudian tidak ada hubungannya dengan variabel yang diteliti. Jangan seperti itu. Jadi betul-betul dicari sumber-sumber yang levelnya itu sangat relevan yang kemudian tidak relevan. Yang tidak relevan jangan dicantumkan, yang kurang relevan jangan. Jadi ambillah yang sangat relevan ya. Jadi dari teori-teori yang ada yang pernah kamu pelajari semasa kuliah ya, dari mulai semester 1 sampai dengan semester 6. Nah, semester 7 sudah mulai membuat proposal. Nah, jadi silahkan cari lagi referensi yang sudah pernah ada, yang sudah pernah kamu buat, mungkin sebagai tugas-tugas kuliah, itu bisa dibuka lagi file-filenya. Jadi tidak terlalu membuang-buang energi untuk mencari buku-buku atau sumber-sumber yang baru ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Share ke teman-teman lain yang sedang menulis proposal penelitian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.